5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk adik-adik di kelas 2. Hari ini kita belajar tematik, tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Langsung saja ya, kita ke materinya. Amati dan bacalah teks percakapan berikut. Jadi di sini ada percakapan, antara Udin dan teman-temannya ya. Yuk kita baca. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Wah, pasti menyenangkan. Ya, ini jawab teman-temannya. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Ini kata si Benny yang mengajak teman-temannya untuk main pesawat mainan dari kertas adik-adik. Membuat jus jambu biji. Wah, kelihatannya enak sekali ya adik-adik ya. Jus jambu biji ini ya. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dikupas terlebih dahulu ya. Jambunya harus dicuci dan dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambah gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke dalam gelas. Jusnya siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Jadi ini membuat jus jambu yang dilakukan oleh Benny dan teman-temannya. Kalau kalian punya jambu biji nih, kalian bisa buat jusnya adik-adik. Ya, pasti segar sekali. Nah, di sini ada pertanyaan berdasarkan bacaan tadi. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Ya, mereka membuat jus jambu biji. Bagaimana cara mereka bekerja? Tadi mereka bekerjanya bagaimana adik-adik? Ya, mereka berbagi tugas. Ada yang memetik jambu biji, ada yang menyiapkan alat dan bahannya. Jadi mereka berbagi tugas. Apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus tadi? Nah, ini alat dan bahannya. Ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Ini alat dan bahannya. Dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar nih tentang benda padat. Mana saja yang termasuk benda padat nih dalam alat dan bahan ini? Ya, blender benda padat. Gelas benda padat juga. Pisau benda padat. Sendok benda padat. Alat penyaring benda padat.
Gula? Kak, gula itu benda apa ya? Kalau dimasukkan ke gelas kan bentuknya seperti gelas. Nah, adik-adik jangan lihat seperti itu. Lihatnya adalah dari butiran gulanya. Butiran gulanya tidak seperti gelas. Jadi gula ini termasuk dalam benda padat. Nah, sekarang berikutnya adalah es batu. Nah, es batu ini termasuk benda padat atau benda cair, Kak Citra? Nah, kalau es batu itu berarti benda padat. Tapi nanti kalau sudah mencair jadi air, itu akan menjadi benda cair, ya. Ingat, es batu itu kalau dipindah tempat dia tidak akan berubah, ya. Jadi ini termasuk benda padat. Lalu air, bukan Kak Citra, air itu benda cair. Susu juga termasuk benda cair. Jadi yang termasuk benda padat adalah blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, dan es batu. Manakah yang termasuk benda cair? Iya, yang termasuk benda cair adalah air dan susu. Kalau es batu tadi termasuk dalam benda padat. Nanti kalau sudah mencair baru masuk dalam benda cair. Benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Coba kamu sebutkan adik-adik. Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair itu menyerupai bentuk wadahnya. Nah, di sini Kak Citra ada air teh ya. Di dalam gelas ini mau buat teh ya dia. Air di dalam gelas ini bentuknya ya sesuai gelasnya, ya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, maka bentuknya akan menyerupai kaleng, ya. Dari gelas kalau dipindah ke kaleng ya bentuknya akan menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, ini adik-adik ya, kalian harus ketahui ciri-ciri dari benda cair. Yang pertama, benda cair itu kalau dipindah-pindah tempatnya akan berubah-ubah terus sesuai bentuk wadahnya. Yang kedua, jumlah benda cair walaupun dipindahkan jumlahnya akan selalu tetap. Nah, ini adalah contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Ada madu, sirup, minyak goreng, ada saus, ada kecap, ada air, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar arti suatu kata. Nah, kita pertama arti dari kata bentuk. Bentuk itu apa sih Kak artinya? Bentuk itu artinya rupa atau wujud suatu benda. Ya, jadi kalau kalian menyebut bentuk, bentuk itu artinya rupa atau wujud suatu benda. Yang kedua, ukuran. Ukuran itu apa Kak? Ukuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah hasil mengukur atau panjang, lebar, luas, atau besar sesuatu. Nah, ini arti dari kata ukuran yang kita sebutkan dalam bacaan tadi. Lalu ada kata jumlah. Jumlah itu artinya banyaknya sesuatu. Ya, misalnya jumlah sepatuku ada 3, berarti banyaknya sepatuku ada 3. Misalnya seperti itu adik-adik. Perkalian bilangan dengan angka 2. Nah, kita akan belajar perkalian bilangan dengan angka 2. Perhatikan di sini ada kelompok jambu biji. Satu kelompoknya ada 3 jambu biji. Nah, di sini ada 2 kelompok jambu biji yang isinya masing-masing ada 3. Maka kita bisa membuat perkaliannya dengan 2 dikali 3. Nah, 2 dikali 3 itu bisa kita ubah dalam penjumlahan berulang untuk mencari hasilnya, yaitu 3 ditambah 3. Berapa 3 ditambah 3? Ya, 3 ditambah 3 itu 6.
maka hasil 2 dikali 3 adalah 6. Nah, ada lagi nih. Sekarang ada 2 kelompok jambu biji, masing-masing kelompoknya ada 4 jambu biji. Maka bentuk perkaliannya bagaimana? Ya, bentuk perkaliannya 2 dikali 4. Lalu untuk mencari hasilnya berarti 4 ditambah 4. Berapa 4 ditambah 4? Kalian bisa hitung jambu biji jumlahnya ya. Jumlahnya berapa itu hasilnya? Iya, 4 ditambah 4 adalah 8. Maka 2 dikali 4 sama dengan 8. Perkalian dengan angka 2 nih sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Jadi kalau perkalian ada angka 2, kita tinggal jumlahkan aja angka yang dikalikan 2 ini dengan angkanya sendiri. Jadi kalau yang dikalikan 2 adalah 4, ya berarti 4 ditambah 4. Kalau yang dikalikan 2 adalah 3, ya berarti 3 ditambah 3. Gampang kan adik-adik untuk perkalian 2? Kita lihat contoh berikutnya. Ada perkalian 2 dikali 2. Maka penjumlahan berulangnya adalah ya 2 ditambah 2. Berapa 2 ditambah 2? Ya, 2 ditambah 2 ada 4. Lalu ada contoh lagi nih, 2 kali 7. Penjumlahan berulangnya 7 ditambah 7. Maka 2 dikali 7 hasilnya adalah 14. 2 dikali 4. Maka bentuk penjumlahannya ya 4 ditambah 4 sama dengan 8. 2 dikali 9. Nah, 2 dikali 9, bentuk penjumlahan berulangnya adalah 9 ditambah 9 sama dengan 18. 2 dikali 8, ya berarti bentuk penjumlahan berulangnya 8 ditambah 8 sama dengan 16. Nah, teman-teman atau adik-adik yang ada di rumah, ada yang unik nih dari perkalian, yaitu perkalian dengan angka 0 dan 1. Nah, kok unik Kak Citra? Tadi kalau kita uniknya di perkalian 2 ya, berarti menjumlahkan angka yang dikalikan 2 tadi dengan angka itu sendiri. Nah, kalau untuk perkalian dengan angka 0 dan 1 itu bagaimana Kak Citra? Nah, yuk kita lihat ya. Angka berapapun jika dikalikan 0, maka hasilnya 0 ya. Jadi hasilnya tetap 0. Nah, misalnya di sini 1 kali 0, ya jawabnya 0 ya. 0 kali 9, jawabnya 0 juga ya. 7 kali 0, nah jawabnya 0 ya. Lalu ada 20 kali 0, nah jawabnya juga 0. Nah, ini contoh lainnya. Angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. 1 kali 8 ya 8. 1 kali 9, 9. 6 kali 1, 6. 20 kali 1, 20. 56 kali 1, 56. 100 kali 1 ya 100. Jadi kalau dikalikan dengan angka 1, hasilnya adalah angka itu sendiri. Gerakan memetik jambu. Nah, tadi kan Udin dan teman-temannya sebelum membuat jus jambu, mereka memetik jambunya dulu. Gerakan memetik jambu dengan tangan dapat dijadikan gerakan dalam tari. Nah, ini ya, kita ingat-ingat pembelajaran sebelumnya ya. Gerakan kepala dimulai dari menengok ke kiri, lalu menengok ke kanan, menengok ke atas atau menengadah namanya, menengok ke bawah atau menunduk. Nah, ini gerakan kepala yang bisa kita lakukan dalam tari. Lalu ada lagi gerakan tangan, dimulai dari mengayun ke atas, mengayun ke bawah, mengayun ke kiri, dan mengayun ke kanan.
Ini sudah kepala dan tangan. Lalu ada gerakan kakinya juga. Nah, gerakan kaki dimulai dari kaki lurus sedikit dibuka. Nah, ini kakinya yang lurus sedikit dibuka, tangannya ke samping. Lalu kaki kiri melangkah ke depan, tangannya ke bawah. Lalu gerakan berikutnya kaki lurus sedikit dibuka, tangan ke atas. Jadi kaki yang ke depan tadi, lalu kembali dibuka lagi, tangannya ke atas. Gerakan selanjutnya adalah kaki kiri melangkah ke depan, tangannya ke samping. Jadi ini gerakan yang bisa kalian mainkan dalam tari. Demikian adik-adik untuk pembahasan materi tematik di tema 2, subtema 2 bermain di rumah teman, pembelajaran yang ketiga. Kak Citra berharap video ini bisa membantu kalian saat kalian belajar di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Kak Citra. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.